Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 9A PGSD UPI Kampus Purwakarta akan mempresentasikan materi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan anggota Arya Sandi Wikarta sebagai pemateri pertama, Padilla Dinda Syafira sebagai pemateri kedua, Oka Julita sebagai pemateri ketiga, dan Rizky Kaalaya Indekibari sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang materi menuju gerbang kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa sebelum menuju gerbang kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang dibom. Dan pada tanggal 7 Agustus dibentuknya PPKI. Dan pada tanggal 8 Agustus 1945 Bapak Soekarno diundang ke Vietnam, ke Dalat. Dan tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu dan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus. Nah, diawali dengan kekalahan Jepang pada sekutu. Ini menjadikan bahwa Indonesia terjadinya area kosong di Indonesia, dan itu dijadikan peluang oleh para pemuda untuk terjadinya kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Muda Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Maeda membicarakan tentang penyerahan tanpa syarat pemerintah Jepang kepada sekutu, serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pada kesimpulan seperti yang diharapkan oleh golongan muda, yaitu Indonesia harus merdeka tanpa Jepang. Malam itu, peristiwa bersejarah yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Insinyur Soekarno berperan sebagai penulis konsep proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo berperan dalam menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibawa ke ruang depan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Kemudian dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Pada saat itu, muncul persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi itu nantinya. Soekarni kemudian mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarni tersebut disetujui oleh seluruh orang yang hadir. Selanjutnya ada konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah konsep naskah proklamasi disetujui, rumusan itu harus diketik terlebih dahulu sebelum diajukan kepada para anggota PPKI dan lainnya yang menunggu di ruangan tengah. Terdapat beberapa coretan dan perubahan akibat pertukaran pendapat. Namun, naskah proklamasi tidak langsung bisa diketik karena di kediaman rumah Laksamana Muda Maeda tidak tersedia mesin ketik. Untuk itu, Satsuki Mishima atau pembantunya Maeda pergi ke kantor militer Jerman untuk meminjam mesin tik. Lalu Satsuki bertemu dengan Mayor Kandelar atau perwira angkatan laut Jerman lalu meminjam mesin ketik itu. Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah mengetik naskah proklamasi dengan perubahan tempo menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta, serta Jakarta 17805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Angka tahun 05 adalah singkatan dari 2605 atau tahun Showa Jepang yang sama dengan tahun 1945.
Musyawarah perumusan teks proklamasi sampai penandatanganannya baru selesai pada pukul 4 pagi di 17 Agustus 1945. Adapun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua kalimat berikut. Yang pertama, merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang kedua, merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi tersebut digaungkan oleh Soekarno pada hari Jumat Legi pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah berakhirnya pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Suhut Sastro mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan secara perlahan-lahan. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru, yaitu negara Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa negara merdeka lain di dunia. Izin melanjutkan materi. Selanjutnya ada penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa sarana dan media digunakan, antara lain siaran berita radio. Tokoh yang menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain M. Yusuf, Rono Dipuro, Syahrudin, Bahtiar Lubis, Suprapto, melalui kantor berita Jepang Domei, sekarang kantor berita Antara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disebarluaskan. Syahrudin yang merupakan seorang wartawan Domei juga berhasil menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio Hoso Kanri Kyuko Jakarta, radio militer Jepang. Akibat penyiaran tersebut, pemimpin tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar radio disegel, para pemuda ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Di antaranya Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Selanjutnya ada tokoh-tokoh daerah. Untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadiri juga oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah yang akan menghadiri sidang PPKI. Pada perwakilan daerah tersebut turut berperan menyebarluaskan berita proklamasi di daerah masing-masing. Mereka yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, Teku Muhammad Hasan, wakil dari Sumatera. Yang kedua, Sutarjo Kartohadikusumo, wakil dari Jawa Barat. Yang ketiga, R.A. Surjo, wakil dari Jawa Timur. Yang keempat, Panji Suroso, wakil dari Jawa Tengah. Yang kelima, I Gusti Ketut Puja, wakil dari Sunda Kecil. Yang keenam, J. Latuhar Hari, wakil dari Maluku. Yang selanjutnya, Dr. G.S. S.J. Ratulangi, wakil dari Sulawesi. Yang terakhir ada A. Hamid Han, wakil dari Kalimantan. Terima kasih.
Selanjutnya surat kabar. Berita proklamasi juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Surat kabar sahaja yang terbit di Bandung dan surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya merupakan media cetak pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, sarana lain. Berita proklamasi juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Sejumlah besar pamflet dan poster disebarkan ke berbagai penjuru kota dan dipasang di tempat-tempat strategis. Berita proklamasi juga menyebar melalui coretan tembok dan gerbong-gerbong kereta. Makna proklamasi Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan merupakan hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia apabila ditelaah dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama bidang sosial, artinya segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, bidang politik, artinya negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Yang ketiga, bidang ekonomi, artinya adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber dari ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Yang keempat, bidang budaya, artinya negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, 5. Bidang pendidikan, artinya pendidikan Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak tertindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Yang kedua, secara hukum, proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Yang ketiga, proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan materi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.